الحمد لله الذي جعل لنا هذا الشهر شهر المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، ترجى شفاعته يوم القيامة، وعلى أزواجه وذريته وقرباته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حيثما كنتم واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين، فقد فاز المتقون وخاب من طغى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sebanyak apapun masalah-masalah kehidupan yang kita alami, sebesar apapun ujian-ujian hidup yang menimpa kita, yakinlah hadirin yang mulia bahwasanya rahmat dan nikmat Allah jauh lagi lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa-apa yang sedang menimpa kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada kita semua. Hari-hari di masa hidup beliau telah memikirkan kita, merisaukan kita, dan banyak hal yang baik yang kita dapatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai nanti di alam akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberikan syafaatnya. Maka sudah sewajarnya di masa hidup kita ini kita balas cinta beliau kepada kita, kita balas kerisauan beliau kepada kita, kita balas kasih sayang beliau kepada kita dengan memperbanyak mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang mulia, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengarungi kehidupan yang sementara di dunia ini, agar kiranya dengan itu semua nanti di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya kita mendapatkan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah, apa-apa kebaikan yang kita lakukan di dunia ini dan apa-apa keburukan yang kita tinggalkan di masa hidup kita di dunia ini, itu semua akan menjadi penyebab kebaikan bagi kita semua dalam kita mengarungi kehidupan yang sementara di dunia ini, terlebih-lebih nanti di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang berada di bulan Rajab.
tanggal 14 bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Termasuk di antaranya adalah bulan Rajab. Jadi Syekh Fakhrur Razi di dalam tafsir Ar-Razi mengatakan yang dimaksud bulan hurum di situ adalah, kata beliau, wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Jadi yang dimaksud dengan bulan haram atau bulan yang dimuliakan itu adalah apabila kemaksiatan dilakukan di bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan siksanya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, apabila ketaatan-ketaatan dilakukan di bulan-bulan haram tersebut, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Maka hadirin yang mulia, dalam satu mafhum hadis Nabi SAW katakan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Rajab itu kita dianjurkan untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu mafhum hadis dikatakan barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar sebanyak 3 kali di pagi hari bulan Rajab, maka bila dia mati pada hari itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar pada petang hari di bulan Rajab sebanyak 3 kali, maka bila dia mati pada malam itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita ucapkan di bulan Rajab ini 3 kali di pagi hari setelah kita sholat subuh, dan 3 kali di sore hari setelah sholat asar. Insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mati pada hari itu, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jangan sampai kita merusak kemuliaan bulan Rajab ini dengan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama faham, hari ini kita sedang masuk pada musim-musim kampanye untuk menentukan pemimpin. Silahkan tentukan pilihanmu, silahkan kamu berijtihad untuk menentukannya, dan beristikharahlah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan pilihan. Insya Allah kamu tidak akan menyesal bila kamu beristikharah siapapun yang akan menjadi pemimpin. Walaupun yang menjadi pemimpin tidak sesuai dengan siapa yang kita pilih, insya Allah dengan sebab kita minta petunjuk kepada Allah, dengan sebab kita beristikharah, kita enggak akan menyesal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kamu mengidolakan calon pemimpin yang akan kau pilih, tapi ingat, jangan sampai engkau merendahkan, jangan sampai engkau menghina, mengolok-ngolok calon pemimpin yang lain.
Silahkan kamu beda pemimpin dengan abang adikmu. Silahkan kamu beda pilihan dengan saudara-saudaramu. Silahkan beda pilihan dengan jiran tetanggamu. Tapi jangan sampai gara-gara itu kamu memutuskan tali silaturahim. Jangan gara-gara itu kamu tidak cakapan dengan saudara-saudara semuslimmu. Itu semua akan menjadi penyesalan bagi kita di alam akhirat kalau hal itu terjadi. Apalagi bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Jangan kita rusak dengan kita saling membenci gara-gara beda pilihan. Wal'iyadzubillah. Silahkan beda pilihan, tak ada larangan. Yang penting persaudaraan sesama muslim kita mesti tetap terjaga dengan baik. Mesti terjaga kemurnian persaudaraan sesama muslim kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bulan Rajab kita akan masuk kepada bulan Sya'ban. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Berarti kita di bulan Sya'ban itu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal salawat itu hadirin yang mulia, kata ulama, kalaupun dilakukan dengan cara main-main, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa amalan salawat itu. Coba mana kita lihat amalan yang seperti itu. Salat misalnya, kalau kita lakukan dengan main-main, salat kita enggak sah. Bukan dapat pahala, malah kita berdosa. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Bila kita lakukan dengan cara main-main, maka itu justru tidak akan memberi kebaikan untuk kita. Tapi sholawat hadirin yang mulia, kata ulama, walaupun dilakukan dengan cara yang gak serius, tetap diterima Allah, tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para kekasih Allah, bulan yang dinanti-nantikan oleh para waliullah, bulan yang sangat didamba-dambakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di mana di bulan Ramadan itu kita disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah khatam kita baca lagi. Syukur-syukur bisa setiap hari kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Apa itu amal yang paling afdal wahai Rasulullah? Qala al-halul murtahil. Kata Nabi, amal yang paling afdal itu adalah al-halul murtahil. Kata sahabat tadi, apa itu ya Rasulullah al-halul murtahil? Kata Nabi, al-halul murtahil itu adalah orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir surah An-Nas, kemudian dia memulai lagi membaca dari awal surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai ayat Muflihun, kemudian dia lanjutkan lagi sampai khatam, dan seperti itu terus. Itulah amal yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang mungkin masih terbata-bata baca Quran, tetap saja kita baca, karena di situ tuntutannya kita disuruh membaca, bukan disuruh pinter membaca, bukan. Maka kata Nabi, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dua. Satu pahala karena bacaannya, dan satu pahala lagi karena kesulitannya dalam membaca Al-Quran, tapi dia tetap berusaha untuk membacanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 bulan yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Bulan Rajab kita sudah sedang berada di dalamnya. Bulan Sya'ban insyaallah sekitar 16 hari lagi, dan bulan Ramadan insyaallah juga akan kita dapati. Kata Imam Al-Misri rahmatullah alaih, syahrul Rajab syahrul zara' wa Sya'ban syahrul saqyi wa Ramadan syahrul hasad.
Jadi bulan Rajab itu adalah bulannya untuk menanam. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulannya untuk merawat, menyiram, memupuk dan lain sebagainya. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen. Maka hadirin yang mulia, bagaimana supaya Ramadan yang akan kita masuki nanti betul-betul kita bisa maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa fardu dan juga amal-amal sunnah di dalamnya. Kita latih dari sekarang bulan Rajab ini. Kita tanam amal sebaik-baiknya. Istighfar, sholat sunat, baca Quran, silaturahim, tebar senyum kepada sesama muslim dan lain sebagainya. Apa-apa kebaikan yang bisa kita buat dengan sebanyak-banyaknya. Hal-hal buruk yang bisa kita tinggalkan di bulan ini, kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Kemudian nanti ketika sudah masuk di bulan Sya'ban, kita rawat, kita perbaiki, kita sempurnakan. Mana-mana yang kita merasa belum sempurna amal-amal yang kita lakukan di bulan Rajab ini, kita sempurnakan nanti di bulan Sya'ban. Sehingga nanti ketika masuk di bulan Ramadan, betul-betul kita sudah siap untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Dan juga hadirin, kita latih anak-anak kita dari sekarang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, bertadarus Al-Quran, sholat malam, tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, supaya nanti bukan hanya kita saja yang mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, tapi anak kita juga akan mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan, yang semua itu pasti ada janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.